Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah At-Tawwab Al-Ghafur Ar-Rahim. Wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammad Imamit Tawwabin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfiril dhunub wa ya satiral uyub bisturil uyub. Allahumma ya rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang telah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan salat subuh. Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah, yang bisa melakukan salat subuh berjamaah, maka ia dalam tanggungan Allah, yang maknanya paling penting dalam diri orang tersebut adalah keimanannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua panjang umur. Kalau ada orang meninggal dunia tapi dia telah melakukan salat subuh, insyaallah dia adalah ahli husnul khotimah. Imannya dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam banyak riwayat tentang keutamaan salat subuh, man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfal laili. Kalau ada orang melakukan salat isya berjamaah, seolah-olah dia melakukan menghidupkan malam dengan ibadah dengan separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, akan tapi kalau orang melakukan salat subuh berjamaah, ka'annama qamal laila kullah, seolah-olah dia telah menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, dan juga di sholat-sholat yang lainnya dengan berjamaah. Bagi ini singkat, kami akan mengajak bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan. Kita semua ini salik. Salik adalah orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Maka kita harus tahu apa sih yang harus kita penuhi, syarat-syarat untuk kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak. Kalau Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan ada 7 pos-pos yang harus kita lewati. Pos pertama adalah kalau orang ingin sampai kepada Allah, kita harus memasuki terlebih dahulu wilayah taubat. Bagi ini kita akan masuki wilayah taubat. Kalau pertemuan yang lalu kita mencoba menghadirkan bagaimana kita hidup bersama-sama agar kita menjadi kawan yang bisa tolong-menolong di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu yang hadir. Masih ingat, agar kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama, agar kita bisa menjadi orang yang saling mencintai, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada benci, yang ada adalah kata maaf, yang ada adalah cinta dan keindahan. Dengan begitu akan mudah kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat. Nah, ini kita akan masuk ke wilayah taubat. Kita harus merenung saat ini, kalau kita ini punya dosa, jangan sampai ada di antara kita menjadi orang yang sombong, tidak pernah merasa punya dosa. Dan ingat, semua dosa yang dilakukan seorang hamba itu jika belum diampuni oleh Allah saat di dunia, maka dosa itu akan ditemui mulai di alam barzah hingga sampai masuk neraka.
Dosa itu banyak sekali sebabnya. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa anggota tubuh kita, bahkan hati kita pun punya dosa. Dosa yang tersembunyi yang mungkin orang tidak melihat, dan itu pembahasannya nanti khusus bagaimana kita membersihkan hati kita. Yang jelas dosa itu membebani langkah kita menuju kepada Allah. Kalau kita ingin menuju kepada Zat yang Maha Suci, maka kita pun harus mensucikan diri kita. Dan untuk mensucikan diri kita adalah namanya taubat. Dan kita tahu dan sadar kita itu banyak dosa dan selalu melakukan dosa, akan tapi Allah Maha Kasih telah membuka pintu taubat untuk kita. Orang yang bertakwa bukan orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan saja. Orang yang bertakwa bukan orang yang hanya menjalankan ibadah-ibadah saja, akan tapi orang yang bertakwa diantaranya adalah di saat mereka melakukan kesalahan bergegas untuk kembali kepada Allah untuk melakukan taubat. Bertobat kepada Allah adalah cara mensucikan diri kita. Dan mari kita sejenak memikirkan, merenungi diri kita sendiri. Selagi ada pintu tobat, kenapa tidak kita masuki pintu tobat tersebut? Takutlah kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Dan jangan menunda tobat di esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Memang kita selalu minta dan berharap kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita. Akan tapi kalau sudah ajal tiba, tidak ada satupun yang bisa menunda. Maka dari itu ayo kita merenung saat ini. Kalau dosa belum diampuni oleh Allah, maka hukumannya adalah amat besar di hadapan Allah, mengerikan, pedih. Paling ringannya seksa di akhirat, tidak ada apa-apanya dibanding paling ringannya seksa di akhirat. Kalau ada paling tersiksanya orang di dunia dibanding dengan seksa di akhirat, maka itu tidak ada apa-apanya. Mengerikan seksa di akhirat. Jangan meremehkan neraka. Kalau ada orang meremehkan neraka, suruh berpikir seandainya punggungnya di dunia ini disetrika 2 menit saja, 1 menit saja, 1 menit, apakah mampu kita disetrika 1 menit? Sementara panasnya api neraka itu tidak bisa dibanding dengan panasnya api dunia. Percikan api neraka itu kalau diletakkan di dunia akan hangus semuanya dunia ini, dan itu akan diceburkan orang-orang yang bermaksiat ke neraka tersebut. Maka saat inilah waktunya kita harus bertobat. Dan bertobat ada 2, bertobat dari Allah, dosa kepada Allah, dan bertobat dari dosa kepada manusia. Ketahuilah bahwa yang jelas, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini kan kemurahan dari Allah. Semua dari kita punya dosa, semua dari kita punya kesalahan, dan Allah Maha Kasih membuka pintu taubat. Kenapa kok tidak kita masuki? Apakah kita bakal bertahan kuat untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Mari saat ini kita berusaha. Dan orang untuk bisa tobat syaratnya harus ada penyesalan di dalam dirinya. Harus ada penyesalan. Bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar di lidahnya, akan tetapi hatinya tidak pernah menyesal. Dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, kita itu punya istighfar itu ternyata perlu diistighfari. Ada orang beristighfar tapi tidak pernah sadar kalau dia berdosa. Maka saat ini yang perlu kita hadirkan adalah kesadaran kalau kita melakukan dosa. Dan ketahuilah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita hadapkan kepada Allah lalu kita minta ampun kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun, Allah akan berikan pengampunan. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang senang dengan orang yang melakukan tobat. Dan tawwab itu maknanya apa? Bukan sekedar tobat sekali lalu selesai. Ada tobat itu ada tingkatannya. Ada orang bertobat dari dosa gede, bertobat dari berzina, bertobat dari mabuk, bertobat dari meninggalkan sholat. Ini tobat dari dosa besar. Nanti ada tobat tingkatannya lebih tinggi lagi, tobat dari dosa kecil. Bahkan nanti ada orang bukan dosa tapi merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat tinggi lagi para kekasih Allah. Misalnya apa? Yang biasa sholat subuh berjamaah, tak taunya waktu itu terlambat. Padahal menurut jumhur ulama misalnya, yang menganggap bahasanya sholat subuh berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah. Biarpun menganggap dirinya sunnah, itu sunnah, akan tapi dia merasa menyesal. Dan dia beristighfar banyak. Atau orang yang biasa bangun malam, kemudian malam itu kok ternyata dia tidak bangun malam, di pagi hari menyesal, bahkan mungkin ada tetesan air mata, dia menyesal kenapa tidak bisa bangun malam. Lah ini tobat tingkatan tinggi lagi.
Jadi tobat itu ada tingkatan-tingkatan. Intinya, agar orang bisa bertobat, maka yang harus kita hadirkan adalah penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali sadar kalau dia berdosa. Orang tidak akan bisa sadar kalau dia berdosa kecuali kita merenung. Maka merenung inilah muqaddimah kita bertobat. Coba Anda berpikir, mata Anda gunakan untuk apa dalam hari kemarin atau minggu yang lalu? Telinga Anda mendengar apa? Lesan Anda berucap apa? Anggota tubuh Anda, dan Anda melakukan dosa di mana? Ini harus kita hadirkan bahwasanya kalau itu semua dosa-dosa belum diampuni oleh Allah, maka Allah akan menghukum kita di alam barzah. Di alam barzah dihukum sebelum kita akan tersiksa di padang mahsyar. Kita membawa dosa-dosa, naudzubillah. Kemudian dia menyeberang Shiratal Mustaqim, terbebani dengan dosanya, maka akan kecebur ke neraka jahanam. Dan di neraka jahanam adalah hukuman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan, dan beruntunglah kita bisa berkumpul seperti ini untuk bisa saling mengingatkan, takutlah kepada Allah. Dosa yang kita lakukan ada cara untuk menghapusnya, yaitu dengan cara bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, pernahkah Anda di saat Anda sendiri kemudian bermunajat, memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian pernah dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut kepada Allah? Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah kita melakukan yang demikian? Ingat, kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini nangis nanti di akhirat, pedih, mengerikan di padang mahsyar nanti. Mata ini semuanya bakal nangis kecuali mata-mata yang di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan diri Anda sendiri saat ini, pernahkah kita memohon ampun kepada Allah dengan serius, dengan penuh penyesalan, lalu tiba-tiba meneteskan air mata? Dan ketahuilah, air mata itu penghapus dosa-dosa kita. Sungguh Allah Maha Pengampun. Dan ketahuilah, yang menjadi masalah adalah kadang kita ini sombong seolah-olah tidak pernah punya dosa. Dan ketahuilah, dosa yang paling dosa adalah dosanya orang yang tidak pernah merasa berdosa. Ini orang tidak merasa berdosa, ini problem besar. Jadi seolah-olah tidak punya salah di hadapan Allah, sehingga istighfarnya pun bukan mengingat dosa-dosanya. Akan tapi hendaknya kita mulai dengan merenung. Kita lihat mata kita sering melihat yang haram. Kalau seandainya dengan ini kasih sayang Allah kita sudah melakukan yang haram, masih dijaga mata ini. Dengan dosa yang kita lakukan itu, dengan dosa yang kita lakukan ini cukup kalau Allah mencabut nikmat mata kita. Kalau Allah mencabut nikmat mata kita. Akan tapi ternyata Allah Maha Kasih. Biarpun kita melakukan dosa, ternyata mata kita masih dijaga oleh Allah, telinga kita masih dijaga oleh Allah, anggota tubuh kita masih dijaga oleh Allah. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, segeralah kita ayo kembali kepada Allah untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Maha Pengampun. Dosa ada dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah lebih mudah cara bertobatnya dibanding dosa kepada manusia. Dan dosa kepada manusia ini silsilah panjang. Dosa kepada Allah, kalau orang melakukan dosa kepada Allah seperti naudzubillah melakukan zina, mabuk-mabukan, berjudi, ini dosa kepada Allah. Meninggalkan sholat. Maka yang harus kita hadirkan kalau kita ingin mengajari orang bertobat, kalau kita ingin belajar bertobat, jika itu urusan kepada Allah, dosa kepada Allah, syarat pertama adalah dia harus punya penyesalan. Menyesal kalau itu adalah dosa, hukumannya besar di hadapan Allah. Urusan meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat, satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu sholat yang ditinggalkan. Kemudian lihat puasa dan yang lainnya, berzina, naudzubillah, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada Allah. Akan tapi tidak ada yang boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah mudah untuk mengampuninya, asalkan kita mau menghadap kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan dosa kepada manusia, kepada Allah, setelah menyesal, meninggalkan pekerjaan tersebut, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian yang terpenting ini dulu agar kita mudah adalah jangan dibicarakan dengan siapapun dari bangsa manusia. Ini adalah pendidikan. Ini juga termasuk untuk menjaga umat masyarakat agar tidak hidup dengan menggunjing, merendahkan orang lain. Maka siapapun
Yang melakukan dosa kepada Allah hendaknya ditutup dosa tersebut. Kalau ada orang melakukan dosa kepada Allah, jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, maka dengan begitu mudah baginya untuk tobat dan mudah untuk diampuni oleh Allah. Contoh yang saat ini adalah naudzubillah, orang biasa dengan gosip, orang biasa dengan berita-berita palsu, orang biasa dengan fitnah. Contoh, kalau ada orang melakukan zina, semoga Allah menjaga kita, Allah menjauhkan kita dari zina. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari zina. Kalau ada orang terpeleset dalam zina, kalau ingin bertobat, syarat pertama yang harus dilakukan adalah, di samping syarat 3 tadi, syarat paling utama sebelum itu semuanya apa? Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kul ummati mu'afa, semua umatku ini aman-aman saja, illal mujahiruna, kecuali mereka yang terang-terangan dalam riwayat bizina, kecuali mereka itu terang-terangan dalam maksiat, termasuk dalam adalah zina. Sangat dungu dan bodoh orang bermaksiat melakukan zina di tengah malam, esok harinya dia bercerita kepada manusia. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada bangsa manusia, agar mudah dia bertobat, agar dia tidak direndahkan di masyarakat, agar dia tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat. Dan ini pendidikan, sampai suatu ketika lihat pendidikan indah dari Nabi. Suatu ketika ada seorang Ma'is berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanait." Ya Rasulullah, aku kepleset, aku melakukan zina. Bagaimana pendidikan Nabi? La'allaka labasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku benar melakukan. Nabi berkata, hal fi aqli syai', apakah otaknya ini benar orang ini? Sehat ya Rasulullah, baru dihukum. Lihat pendidikan dari Nabi. Datang ke Nabi bercerita tentang perzinaannya, Nabi mengajari agar ditarik kembali, ditutup. Jangan cerita ke orang. Termasuk khususnya para pembimbing dan sebagainya di masyarakat, mungkin ada orang yang kepleset zina. Namanya manusia kepleset. Pertama kali kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada dia, tutup. Jangan boleh ada yang tahu. Termasuk mungkin naudzubillah sekarang ini masyarakat ngeri itu. Kita dengar informasi SMP, SMA orang ada hamil di luar nikah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kehinaan itu. Kalau ada orang misalnya kepleset dalam zina lalu hamil luar nikah, bagaimana kita upayakan sampai anaknya sendiri tidak tahu kalau ibunya berzina? Masyarakat tidak boleh tahu kalau dia berzina. Ini tugas semuanya dari kita. Sebab kalau misalnya perzinaan ini sudah tersebar, misalnya seorang perempuan diketahui kalau dia adalah pezina, susah baginya untuk tobat. Kenapa? Orang lain memandang dia picik. Kedua, bisa jadi perempuan ini menjadi putus asa. Kalau sudah putus asa, orang pun sudah tahu kalau saya pezina mau ngapain, terserah mau zina dengan siapa saja. Putus asa. Akan tapi pendidikan dari Nabi, la'alla, artinya ada agar ditutup dan awas. Kita tidak boleh hanya kita bukan hanya tugas kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam zina. Ternyata lebih penting dari itu juga adalah jangan biasa membicarakan orang berzina. Jangan biasa membicarakan orang berzina. Naudzubillah. Dosa membicarakan orang berzina sama pelaku zina itu sendiri hina dan rendah, membuka aibnya orang. Kadang kita senang, si fulan selingkuh. Ini pendidikan dari mana? Bahkan mungkin bagaimana di sebuah kampung orang melakukan zina, satu kampung tahu semuanya. Ditutup. Kita punya kewajiban menutup. Dan ketahuilah, jika anda menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib anda nanti di akhirat. Anda tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pendidikan dalam masyarakat untuk mengajari orang bagaimana bertobat. Mungkin orang kepleset dalam segala kemaksiatan, tapi ingat, tolong mereka dengan keindahan, tolong mereka dengan kelembutan. Jangan sampai orang melakukan zina malah dia terpuruk. Bahkan kalau perlu anaknya, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau perlu anaknya tidak mengerti kalau ibunya dulu pernah berzina. Memang ada semacam keyakinan kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Oh enggak, anaknya bisa menjadi waliullah, anaknya tidak dosa, anaknya tidak kesalahan. Hanya permasalahannya adalah kadang seorang anak ini putus asa karena merasa terpuruk ibunya pezina. Karena tahu ibunya pezina, maka dia pun tidak takut lagi untuk melakukan zina. Karena apa? Ibu saya juga begitu. Ngapain saya tahan-tahan? Ibu saya juga rendah, saya pun tidak ada masalah menjadi orang rendah. Maka ini begitu pentingnya pendidikan untuk tobat ini. Jadi tobat urusan dosa kepada Allah, hendaknya pertama adalah bagaimana dosa itu ditutup, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Dan ada ilmu tobat nanti. Ilmu tobat macam-macam. Untuk zina ditutup, minuman keras ditutup. Ada orang tobat dari minuman keras, tapi kalau bercerita masih bangga.
Oh, kalau saya tuh biasa 6 botol. Nggak perlu berbangga, merasa malu. Kalau sudah bertobat ketahuilah, biarpun dia pelaku pezina, pemabuk, kemudian pelaku segala macam kejahatan, kalau sudah bertobat ketahuilah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini yang harus kita hadirkan, mendidik masyarakat kita untuk bertobat dengan cara yang benar. Kadang orang ini kalau salah berguru dalam bertobat repot. Misalnya kita pernah mendengar suatu ketika ada orang, mohon maaf jika ada kejadian yang serupa di sini, bukan kami menunjuk kejadian tersebut. Misalnya ada orang mau tobat, tiba-tiba, oh kamu harus dirajam atau dicambuk. Berzina misalnya. Hukum cambuk, hukum rajam itu yang menegakkan hanya hakim pemerintah. Orang per orang tidak boleh. Bahkan kalau ada orang, begitu pentingnya pendidikan ini, ada orang kok melakukan zina kemudian ikrar, ngaku kepada hakim, disunnahkan untuk ditarik kembali karena takut setelah itu akan tercemar nama baiknya. Jadi disunnahkan ikrar, misalnya Pak Hakim saya telah berzina, makanya Nabi mengatakan la'allaka, barangkali tidak langsung diterima begitu. Jadi dianjurkan untuk menarik pengakuannya, sehingga beda. Misalnya kalau ada orang zina muhson, orang yang pernah menikah kok berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Itu dibedakan jika ada orang melakukan zina ditemukan oleh saksi dengan melakukan zina dengan ikrar, pengakuan. Kalau kalau ditemui oleh saksi, diikat karena harus sampai mati. Tapi kalau dengan ikrar, pengakuan dengan dirinya sendiri, tidak diikat. Karena apa? Barangkali saat itu kemudian mengatakan, aku bohong, aku tidak melakukan. Jadi untuk melakukan zina hendaknya ditutup. Begitu indahnya dalam Islam, tidak boleh orang seenaknya mengatakan dia berzina. Kalau ada 1 orang atau 2 orang, 3 orang melihat orang berzina dengan matanya sendiri, melihat, kelihatan, mohon maaf, keluar masuknya itu kelihatan dengan matanya, lalu datang ke hakim mengadu, Pak Hakim, Pak Polisi, saya melihat orang berzina di rumah saya, itu kelihatan, bahkan mungkin di foto dan sebagainya. Apa kata hakim? Kamu dicambuk. Karena apa? Kamu hanya dengan 3 orang. Sebab perzinaan, kalau mau orang menangkap perzinaan dengan 4 saksi. Lihat dalam Islam, kalau hanya 3 orang yang dicambuk adalah yang melihat tadi. Dicambuk malahan, qadhaf namanya nanti. Dicambuk karena kurang 1 saksinya. Jadi begitu ditutupnya, bagaimana orang berzina diketahui 4 saksi. Dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang berzina itu dihukum karena saksi. Kalau ada orang berzina dilihat oleh 4 orang kan mungkin di alun-alun atau di perempatan jalan. Akan tapi tidak ada, yang ada adalah ikrarnya Ma'is, ikrarnya Ghamidiyah, seorang wanita dari sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, pengakuan. Kalau dari saksi tidak ada. Sekarang kadang-kadang orang menyebarkan video, na'udzubillah, menyadap, kadang-kadang diedit, menfitnah perzinaan, na'udzubillah. Ini dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang melakukan zina, hendaknya ditutup. Kalau ada orang yang kepleset dalam zina, hendaknya ditutup. Dirinya harus merasa malu, takut kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin seorang perempuan pernah melakukan zina dan zina dan zina. Kalau sudah tobat bersih, dia balik perawan lagi di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia tidak lagi. Nggak usah cerita. Bahkan mungkin ada seorang perempuan bertobat lalu mau menikah, nggak usah cerita tentang masa lalunya. Biarkan suamimu menganggap engkau adalah wanita solehah yang bersih. Biasanya takut nanti ada orang ngasih tahu. Tidak ada. Kalau sudah Anda menutup, Allah juga akan menutup. Gak usah takut kalau ada orang bercerita. Misalnya apa? Mungkin orang yang menzinai saya bakal membuka di depan suami saya. Tidak, jangan khawatir. Selagi engkau berkeinginan menutup, maka Allah lah yang akan menutup. Ini adalah pendidikan urusan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Masyarakat kita rusak, kadang-kadang salah cara bertobat. Ada orang, misalnya mohon maaf, ada mungkin orang takut bertobat. Misalnya ada orang anak muda preman. Hai preman yang dengar suara ini, kalau mau tobat, ayo tobat cepat. Punya tato. Apakah tatonya harus hilangkan? Tidak usah dihilangkan, biarkan tato itu. Tidak harus hilangkan tato itu, biarkan. Wow, tapi malu. Kenapa malu? Saya mau jadi ustadz nih. Premannya mau jadi ustadz. Saya takut lagi begini tato saya kelihatan. Oh, itu bagus, biar jadi contoh. Preman saja bisa jadi ustadz, masa mondok bertahun-tahun gak bisa jadi ustadz? Biar pelan. Jadi nggak harus ya, nggak usah setrika. Gimana preman di setrika ini bagaimana? Nggak usah, biarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tidak wajib dihilangkan. Ini ulama menjelaskan semacam itu. Karena itu sudah tertanam di dalam kulit, tidak akan mengganggu wudhunya.
Hanya mungkin risih dipandang orang, itu lain cerita. Dan kalaupun harus operasi, tentunya dengan sesuatu yang tidak menyakitkan, tidak membahayakan, tidak menjadikan dia bertayamum. Ada 5 hal nanti. Baik, intinya apa? Kalau ingin bertobat ternyata sangat mudah. Dan mari kita buka pintu tobat. Bukakan untuk orang, ajari orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dosa kepada Allah tadi, kepada Allah cara tobatnya adalah sangat mudah. Anda diam, jangan cerita kepada siapapun. Mungkin kita melakukan dosa di saat sendiri, tapi ingat jangan cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa beri maaf. Yang ada manusia itu apa? Hanya merendahkan kita. Kemudian lain lagi, tobat kepada manusia. Ini tobat kepada Allah dan tobat kepada manusia. Insya Allah pada silsilah berikutnya kami akan hadirkan bagaimana tobat dengan manusia ini lebih susah lagi. Kalau sudah tobat dengan manusia, panjang ceritanya. Maka dari itu ya, jangan suka membuat kesalahan dengan manusia. Tapi sekarang kita sempurnakan tobat kepada Allah dulu. Ambil waktu yang tepat di malam hari untuk Anda merenungi dosa Anda. Dosa Anda sebut di depan Allah. Ingat, kalau perlu catat. Dosa mataku, aku di sana kemarin sore melihat perempuan, auratnya kebuka. Aku melihat ini, aku melihat itu. Ketahuilah kalau itu tidak kita hadapkan kepada Allah, akan muncul nanti di akhirat. Dan jangan ragu sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Permasalahan kita adalah kita tidak serius di dalam bertobat. Tobat yang serius, tobat dari bermacam-macam hal. Allah Maha Kuasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul mencari Allah akan dikasih petunjuk. Mungkin tobat dari bisnisnya. Saya punya bisnis haram semuanya. Allah Maha Kaya, bisa mengayakan Anda dengan yang halal kok. Tinggal kita mau atau tidak. Hijrah menuju kemuliaan apapun. Jadi tobat itu mudah kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu tobat itu harus kita masuki. Ayo sekarang pulang masing-masing. Dan kemudian jangan sibuk mencari dosanya orang lain, tapi sibuklah mencari dosamu sendiri. Sebab kalau sudah orang sibuk mencari dosanya orang, nggak ketemu dosanya sendiri. Jangan mikir dulu dosanya orang, pikir dosa kita sendiri. Bagaimana mata kita, telinga kita, kemudian apa yang ada di hati kita. Prasangka buruk kepada seseorang, benci kepada seseorang, dendam kepada seseorang, dengki kepada seseorang. Ini dosa tersembunyi di hati kita. Mungkin orangnya kelihatan ahli sujud, mungkin kelihatan orangnya menangis saat membaca Al-Quran, akan tapi ternyata hatinya kropos karena penuh kebencian. Itu dosa batin, dosa tersembunyi di dalam hati yang itu lebih besar daripada dosa zahir. Mungkin ada orang melakukan zina, itu zina zahir. Zina itu adalah maksiat zahir dan dosanya sangat besar. Akan tapi kita menghinakan orang tersebut, ternyata ini juga besar karena itu penyakit di dalam hati. Maka dari itu mari kita perhatikan diri kita sendiri. Jangan ngurusi dosanya orang lain dulu, akan tapi coba dosa kita sendiri. Kemudian kita merenung sampai kita menitikkan air mata. Cobalah di tengah malam, waktu tidak ada orang, waktu Anda sendiri kepada Allah, dan jadilah Anda orang yang takut kepada Allah. Bagaimana jika ternyata dicabut nyawa kita dan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba dicabut nyawa kita, ternyata dosa kita masih banyak. Semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita di dunia, maka itu dosa akan tampak nanti di akhirat. Ingat, kalau sudah begitu, kita itu semuanya sama di hadapan Allah. Pintunya sama, Anda punya pintu menuju Allah. Allah membuka pintu lebar untuk tobat kepada kita semuanya. Maka jangan Anda tinggalkan pintu Anda. Jangan tunda esok hari, jangan tunda minggu depan, jangan tunda tahun depan. Hari ini kita pulang ke rumah masing-masing. Mulai dari setiap kita duduk di kursi kantor, meja kantor kita merenungi dosaku. Mungkin kita sering mengambil yang haram, mungkin kita selalu menggunjing, mungkin ketahuilah, takutlah kepada Allah. Jika ternyata waktu bermaksiat dicabut nyawa kita, itulah orang mati su'ul khatimah dan mungkin tidak punya iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau seorang melakukan zina, tidak ada saat itu beriman, imannya sudah ditanggalkan. Kalau mati saat itu, itulah su'ul khatimah. Wala yasrabul khamra syaribu wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri waktu mencuri itu ditanggalkan imannya. Maka dari itu ayo kita bareng-bareng. Jadi kalau orang sudah mikir dosanya sendiri, nggak punya kesempatan merendahkan orang lain, nggak punya kesempatan merendahkan orang lain. Anda duduk di rumah, Anda punya di masing tengah malam khususnya, Anda harus punya waktu untuk tafakur. Maka termasuk kerjaan penting bagi kita merenung dosa-dosa kita. Semua punya dosa. Paling bahaya kalau orang merasa tidak punya dosa. Jangan ngurus dosanya orang lain.
Jangan ngurus dosanya orang lain. Nah, kalau sudah orang ngurus dosanya orang lain, maka yang sibuk adalah kekotoran hati kita, yang sibuk hati kita, sehingga merendahkan orang lain. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Kita tidak tahu, mungkin orang itu melakukan kehinaan dosa. Akan tapi kita olah mungkin di tengah malam sudah menangis. Kita ini loh, pernahkah Anda menangis kepada Allah? Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah Anda menyesal? Pernahkah Anda merasa bahwasanya saya ini melakukan dosa ini, dosa itu? Alangkah banyaknya orang tertipu dengan amal baiknya. Khususnya yang punya kebaikan, hati-hati. Yang punya sholat malam, yang punya tahajud, yang punya hafalan Quran, banyak tertipu seolah-olah amalnya sudah menghantarkan ke surga, sehingga dengan dosanya pun tidak pernah direnungi. Mungkin tidak pernah menangis di tengah malam kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau mungkin yang punya hajat biar keluar, karena yang punya hajat tidak boleh diganggu. Saya punya duduk yang bisa lebih lama, saya akan lebih lama lagi. Yang mungkin yang ada urusan dengan kantor boleh meninggalkan tempat supaya saya tuntas menyampaikannya. Yang ada hajat, insya Allah dapat ilmu manfaat sempurna. Yang menunggu sampai isyraq, silahkan sampai isyraq, sampai terbit matahari, nunggu sesaat, kemudian bisa melakukan salat duha. Para bapak-bapak yang punya tugas di kantor nggak boleh telat di kantor, nanti gajinya nggak halal nanti. Jadi silahkan ya, karena kita pengen tobat atau ngajari haram nggak boleh di sini. Jadi Anda segera pulang. Baik, silahkan, nggak apa-apa, bebas. Yang ada tugas ke kantor, Anda harus tepat waktu. Yang tugasnya dengan orang tepat waktu, insya Allah ketemu lagi. Bisa menyaksikan acara kami di PJTV sama di MKTV. Baik, Sebentar pinjam. mangga. Kepada para birokrat, pagi ini tidak ada konsen. Silakan kalau akan melaksanakan tugas, silakan kembali, dan para jemaah yang lain silakan kita tetap di masjid. Baik, silakan dilanjutkan. Yang mau bertanya silakan bertanya. Ini yang mau bertanya, kita ingin lebih dekat kepada para jamaah, dan juga kami serukan kepada siapapun yang hadir di sini, termasuk yang sambil berjalan pulang. Kami baik. Sampai ketemu. Makasih. Makasih. Ya. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saya bagian Sandra di Pemda sekarang. Allah. Ketemu lagi nanti. Ya, marhaban. Kami serukan kepada siapapun, kami di sini ingin mengajak untuk bisa berjuang bersama-sama. Yang mendengar suara ini, sambil Anda berjalan menuju tempat parkir, Anda dengar bahwasanya kami datang ke sini bukan sekedar hanya untuk mengisi pengajian, belajar bersama, tapi kami ingin mengajak siapa yang mau diajak berjuang untuk membuat program-program dakwah. Ini bukan hanya untuk orang kaya saja yang kami seru. Siapapun dari Anda, ayo kita masuk dalam terjun berdakwah bersama kami, agar ibadah kita, agar pahala kita semakin besar. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, sholat malam itu paling banyak berapa rakaat yang bisa kita lakukan, zikir kita berapa banyak, Al-Quran yang kita baca juga berapa banyak. Akan tetapi kalau kita punya program kebersamaan, misalnya kita buat pondok pesantren, membangun program dakwah, sebanyak orang yang sholat di tempat itu, yang mengaji di tempat itu, pahalanya akan diberikan kepada kita semuanya. Ini orang cerdas. Sholat kita terbatas, sholat malam mungkin 7 rakaat, 5 rakaat, tapi ternyata kita membangun suatu program dakwah. Di situ ada anak mengaji, membaca Al-Quran, ada orang sholat malam, ada orang sholat sunnah, maka pahalanya akan nyampe kepada kita. Sama yang bangun masjid ini, lihat, Masya Allah, yang bangun masjid ini mungkin orang yang sudah meninggal dunia, sebagian yang sudah infak. Akan tapi ketahuilah, pahalanya orang sholat akan nyampe kepada mereka. Itulah orang-orang cerdas. Maka yang punya harta, punya kekuatan, punya pikiran, hendaknya Anda sisihkan pikiran Anda untuk berpikir tentang perjuangan. Hendaknya Anda sisihkan tentang tenaga Anda untuk perjuangan. Hendaknya Anda sisihkan harta Anda untuk perjuangan. Karena apa? Itulah yang akan kita bawa nanti setelah kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kekayaan kita tinggal begitu saja. Sayang dong, kekayaan kita tinggal begitu saja. Waktu kita mati dikubur, kita cari tidak ada. Tenaga yang hebat kita biarkan begitu saja, tidak kita gunakan untuk jalan dakwah. Maka kalau mati, kita tidak menemukan kebaikan yang kita lakukan, naudzubillah. Maka ayo kita bersama-sama bergabung dan mendaftar. Kita ingin buat program di sini, dan programnya besar.
Kita pengen buat pondok-pondok pesantren, kita buat program-program sekolah-sekolah yang di dalamnya ada pendidikan agamanya, media-media dakwah, macam-macam. Karena apa? Nabi itu diutus untuk segala kalangan. Jadi kita pun harus membuat program dakwah dengan bermacam-macam. Karena apa? Setiap program tentu ada pejuangnya masing-masing. Waktu kita membuat media dakwah, stasiun radio misalnya, ada pejuangnya masing-masing. Membuat sekolahan, ada pejuangnya masing-masing. Membuat minimarket, ada pejuangnya masing-masing. Orang boleh mencari dunia, cari dunia, karena engkau bakal cari dunia. Tapi tolong kasih roh. Yang hadir di sini mungkin Anda boleh menjadi pengusaha terkaya di Cianjur. Pengusaha terkaya di Cianjur, tapi kasih roh. Rohnya apa? Anda bergabung dalam dakwah, itu yang menyelamatkan Anda. Gak apa-apa jadi orang kaya di Cianjur, mobilnya paling bagus, rumahnya paling mewah, tapi ternyata hatimu paling dekat kepada Allah, istimewa. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tapi naudzubillah, orang diberi oleh Allah kekayaan melimpah, akan tapi ternyata hanya bisa dilihat di dunia saja. Ternyata masuk alam barzah sudah tidak ada apa-apa yang bisa dilihat, karena tidak ada yang dilakukan untuk kebaikan. Dan ketahuilah, yang akan Anda bawa di akhirat adalah yang Anda berikan saat ini di dunia. Tenaga pun dunia demikian. Maka kami ingin menyuruh dakwah itu bukan kepada orang kaya saja. Siapapun yang punya kemauan, dia bisa berdakwah dan berjuang. Dan berdakwahnya Anda bukan membantu saya, bukan. Anda dakwah dengan diri Anda sendiri. Yang punya kekayaan, dakwah dengan kekayaan Anda, juru dakwah. Yang punya harta dengan kekayaannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide, dakwah dengan idenya. Saya tidak punya duit, tidak punya ilmu, tapi saya punya ide, berikan ide Anda untuk membenahi umat ini. Jadi hidup kita itu harus berpikir bagaimana dakwah ini maju. Ini saja, mungkin ini mukaddimah. Nanti setelah ini kita pengen duduk manis. Ini kan yang sibuk, kemudian ini lebih khusus. Nanti ada khusus lagi, kita akan duduk. Siapa yang berjuang dengan kami, apa yang Anda miliki, tenaga. Oh, saya pakar IT. Wah, saya butuh nih pakar IT. Sebab hari ini pun kita ceramah di sini, besok sudah didengar di Hong Kong, di Australia, di mana-mana. Kita perlu pakar yang lainnya apa? Ayo. Jadi setelah ini mungkin lebih khusus lagi. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Ustadz itu salah satu daripada juru dakwah. Juru dakwah itu semuanya bisa masuk. Tentunya sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau seorang kaya raya mau ceramah, ya bukan bagiannya, tapi dakwah dengan kekayaannya. Seorang ustadz gak punya duit, ya jangan dakwah dengan duit. Oh, gak punya duit kok, tapi dakwah dengan ilmunya. Semuanya dengan kemampuan masing-masing. Ketahuilah, itu semuanya jejer di hadapan Allah. Bahkan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mulia adalah yang paling tulus. Mungkin dia adalah seorang fakir, tapi doanya tulus, rindunya tulus untuk mengangkat, untuk berjuang. Mungkin seorang fakir berkata, ya Allah, saya tidak punya duit, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, sakit di rumah, tapi saya ingin berjuang. Lalu mendoakan kita yang berjuang, maka yang mendoakan itu ternyata lebih tinggi pangkatnya. Makanya jangan sampai hati kita jauh dari berdakwah. Jadi saya bermacam-macam cara para bapak. Saya ingin mengikat orang. Kalau sudah kenal kami, pokoknya harus saya ikat. Nggak boleh keluar. Sampai kapan? Sampai saya mati, Anda mati. Sampai ketemu lagi nanti kita di akhirat. Semoga ini menjadi sebab keselamatan saya. Saya ingin selamat. Makanya saya berjuang. Saya tidak punya surga, saya tidak bagi-bagi surga, tapi saya mencari surga. Mungkin surga saya di Cianjur sini. Sehingga ada satu orang, mungkin ada satu orang fakir, kemudian menjadi baik gara-gara, atau seorang kaya menjadi baik gara-gara apa yang kami sampaikan. Lumayan, ini kan tabungan buat saya ini. Ini orang kaya, nanti kalau dia masuk surga pasti nggak terima kalau saya masuk neraka. Ya Allah, saya bisa masuk surga gara-gara dengar ceramah di Masjid Agung itu. Kok yang ceramah masuk neraka? Nggak terima dia. Maka saya pengennya begitu. Saya pengen Anda tolong nanti. Saya mencari kawan tuh, kawan banyak. Kenapa? Saya tidak punya jaminan keselamatan. Bukan saya bagi-bagi surga, sehingga saya giat ke sana kemari. Karena apa? Saya tidak tahu surga saya di mana. Semakin banyak kawan, semakin banyak peluang untuk selamat. Itu kami hadirkan. Jadi, ayo kita berjuang semuanya dengan apapun yang kita miliki. Dengan apapun yang kita miliki. Tidak harus dengan kekayaannya, tidak harus dengan ilmunya, tapi dengan apapun yang kita miliki, itu yang akan kita serukan. Semoga Allah bisa menjadikan kita pejuang-pejuang Rasulullah yang sesungguhnya. Saling mencintai, indah. Di antara kita di hadapan Allah sama. Yang paling istimewa adalah yang paling tulus. Mungkin tukang sapu di pondok kita adalah orang yang paling tinggi pangkatnya. Maka kita tidak boleh merendahkan di antara para pejuang. Nggak ngerti, makanya kita harus jalin saling mencintai, saling menghormati. Husnudzon. Mungkin orang ini adalah orang yang menjadikan saya selamat. Ada orang dakwah dengan kesombongan tidak diterima. Memang kalau begini memang posisi saya harus berbicara, kan begitu, saya harus ngomong.
Bukan berarti yang ngomong lebih istimewa, lebih bagus, lebih mulia, tidak. Cuman bagiannya masing-masing kan. Yang parkir, yang parkir ceramah, siapa yang jaga di parkir sana? Cuman parkir masjid kan kalau niatnya baik, selamat dia masuk surga nanti. Hati yang perlu kita tata. Termasuk diantaranya program yang kami suarakan di Cirebon itu. Kalau sudah hadir pengajian kami, ayo ikut bergabung dengan kami. Saya pengen Anda saya ikat. Saya tidak rela. Setelah masuk tidak boleh keluar. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai saya buat program macam-macam, mulai dari barang rongso, infak wajib, termasuk infak wajib yang kami suarakan. Infak wajib. Bingung dengar infak wajib. Kami harap semuanya agar daftar mau infak wajib kepada Al-Bahjah sebulan 1.000 rupiah. Kan? Ada yang ngomong, Buya kok cuma 1.000? Bukan uang yang kita cari, tapi saya ingin orang itu merasa terikat dengan kami, itu saja. Nggak punya duit saya pinjami 1.000 rupiah. Mengikat itu penting, kata guru mulia adalah kadang kita itu hanya sekedar bertemu begitu saja. Ikatan batin itu penting. Saling mencintai karena Allah. Saya suarakan di Cirebon. Bahkan saya guyoni, yang belum daftar kayaknya orang buta huruf kayak gitu. Mau daftar saja. Tidak punya duit saya pinjemi, nanti lapor, Buya saya tidak punya duit 1.000 per bulan. Karena saya punya berpikir jangka panjang. Sebab semua orang itu berubah cara hidupnya. Yang fakir bisa menjadi kaya atau sebaliknya. Coba saja. Berandai-andai ada seorang fakir. 1.000 kira-kira berat enggak sebulan, saya ngomong. Kalau 1.000 sebulan keberatan, saya kurangi 500 rupiah per bulan. Tahun ini ya, 2017, sebelum ada perubahan mata uang. Seandainya seorang berinfak kepada tim dakwah kita ini 1.000 rupiah per bulan, dan dicatat, dan setiap hari ada yang mengambil. Tiba-tiba pergi dia ke Sumatera. Di sana urusannya gede, berusaha jadi pengusaha, punya 16 pabrik, 17 pabrik, perusahaan besar. Lupa dengan sumbangan 1.000 rupiah kan. Wah, kaya raya dan sebagainya, mungkin punya pesawat dan sebagainya. Cuman karena namanya didata, dicari nih sama tim kita ini. Ketemu lagi nomor teleponnya, Assalamualaikum Mbak Haji, Bapak di mana? Oh, saya di Sumatera. Bapak masih ingat enggak? Apa? Al-Bahjah. Ah, Al-Bahjah. Bapak punya tanggungan 1 tahun belum bayar nih. Apa ya? 1.000. Astagfirullah, 1.000. Setahun 1.000, berapa berarti? 12.000 ya. Tak tanya Pak, Masya Allah, sudahlah, saya banyak duit sekarang, saya kasih 12 miliar. Kan selamat dia, gara-gara saya ikat 1.000 tadi itu. Coba kalau 1.000-nya nggak ada, hilang dia. Wow, terus dengan kayanya lupa. Jadi saya pengen ngikat, makanya jangan. Saya ngikat yang paling enak. Pokoknya saya tidak mau memberatkan. 1.000, ada yang 5.000. Ternyata yang daftar ada 1.000 beneran, ada 5.000, ada pokoknya Pak, jangan sampai Anda lepas dari saya. Karena apa? Saya juga pengen selamat, Anda pengen selamat. Kita tidak boleh berpisah. Begitulah ukhuwah cinta itu. Kita bangun, nggak boleh berpisah sampai kapanpun. Karena perpisahan ini adalah sakit. Karena apa? Mungkin ada kedoliman di saya, mungkin ada kedoliman di Anda. Maka tidak boleh berpisah kita. Itu yang kami suarakan. Sampai kapan? Sampai Anda mati, saya mati. Sehingga kalau ada orang saling mencintai karena Allah, kabar gembira baik dari Allah banyak. Al-yawma udhilhum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti di akhirat mendapatkan payung khusus, digiring khusus di padang mahsyar. Kita tidak merasakan panas karena hidup saling mencintai. Akan dikirim ke surga dengan cepat seperti kilat. Kalau orang lain puluhan ribu tahun, orang yang hidup saling mencintai karena Allah akan dikirim ke surga. Seperti apa? Ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kami suarakan ya. Kalau Anda berdakwah dengan kami, bukan Anda membantu kami. Anda bukan pembantu kami, tapi Anda dakwah dengan diri Anda sendiri. Ini adalah nanti motivasi dakwah. Baik yang mau ditanyakan, mulai dari yang masalah tobat, mulai dari kenapa kok Buya ngumpulkan, saya pengen kemana-mana saya buat kayak begini. Di Tulungagung saya buat pondok, di Pontianak ini. Nanti yang ngurusi siapa? Ya orang Cianjur kalau Cianjur. Yang punya mula-mula nganggur jadi gerak. Ini berpikir. Siapapun jadi berpikir lah. Berpikir untuk agama kan dakwah. Anda duduk di rumah, di kantor, sebelum Anda ngitung duit, Anda kok mikir pondok, dakwah. Itu dakwah itu, mikir dok. Pas mati saat itu istimewa banget itu. Jadi jangan sampai kita tidak punya program kemuliaan. Makanya kami serukan di mana-mana, termasuk di Cianjur ini. Kami ingin buat program. Insya Allah stasiun radio akan kita buat secepatnya. Pondok pesantren kita ingin para pejuang-pejuang. Dan Anda masuk di dalamnya. Cuman komando dari atas. Dari kami ada komando. Dan dakwah kita adalah harus indah, karena Islam indah. Para wali songo dakwah indah, akidah yang benar, tidak mencaci maki.
seperti akidahnya masyarakat Cianjur pada umumnya. Itu akidah benar ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kita ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang Masya Allah, tidak ada caci maki, tidak ada penghinaan kepada siapapun, dan harus lembut. Ini akan manhaj dakwah kita, dan itu terus akan kita berikan kepada siapapun yang bergabung dengan kita untuk bisa menjaga akhlak dan seterusnya. Termasuk saya wasiat, kalau saya salah harus diingatkan. Bahkan siapapun yang mengingatkan saya itu poin bagi kami. Saya tambah cinta. Berarti dia sayang dengan saya, cinta sama saya. Saya bukan nabi, saya manusia yang bisa salah. Jangan sampai tidak pernah dikritiki. Kita itu pokoknya apa? Gimana kita semuanya selamat. Itu mungkin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Merespon program yang Buya sampaikan. Alhamdulillah kami beberapa pimpinan ormas Islam Kabupaten Cianjur telah mendiskusikan hal ini, dan insya Allah diantaranya saudara sekalian sudah siap untuk mewakafkan dari sebagian aset yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan nanti barangkali kita cek lokasi yang sudah dipersiapkan, baik itu untuk pesantren maupun untuk radio. Insya Allah di lantai juga sudah disiapkan di tempat kami beraktivitas. Insya Allah doanya semuanya. Selanjutnya, benar, dulu di Cianjur ini Jawa Barat ada yang namanya iuran sarunti. Itu uangnya 100 rupiah, tidak salah. Dulu itu sukarela 100 rupiah bulan. Dan kalau tidak salah sekarang sudah wujud menjadi masjid At-Ta'awun, Jawa Barat. Kemudian saya berpikir Cianjur ini warga masyarakat kurang lebih penduduknya sekitar 2,5 juta. Andai saja kita 20% saja orang berkontribusi dengan jumlah 500.000 orang berkontribusi satu bulan 1.000 rupiah, saya kira sudah 500 juta per bulan bisa terkumpul dana itu. Mudah-mudahan diingatkan kembali oleh Buya sehingga bisa Cianjur nanti berjalan dengan program 1.000 rupiah. Biasanya kalau 1.000 kan misalnya kalau diminta 1.000 saya kira bisa memberi gitu kan, apalagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Sekira itu aja Buya, saya merespon dengan apa yang Buya programkan, dan insya Allah ini menjadi sebuah kegembiraan, dan mari kita segerakan kita berikan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya akan program kami, dan itu Allah yang menggerakkan hati. Tugas kami, Anda harus tahu bahwa tugas kami menyampaikan. Sudah dijanjikan Nabi, Allah sendiri sudah menyampaikan Nabi, tugasmu adalah balah, menyampaikan. Setelah engkau menyampaikan ya Muhammad, sudah aku persiapkan hati-hati yang bakal menyambut, yang menolak juga ada. Sudah disiapkan hati-hati yang dipilih oleh Allah untuk menyambut seruan Sayyidina Muhammad SAW. Maka muncullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq muncul. Sama, saya pun juga begitu, penerus Nabi. Saya hanya tugas menyampaikan. Allah juga sudah mempersiapkan hati-hati yang bakal menyambut program kita ini. Insya Allah semuanya. Dan ini program kebersamaan, bukan saya. Termasuk nanti program radio kami yang akan kita buat itu, sebisa mungkin bagaimana marak pesantren-pesantren yang ada, anjingan-anjingan ini kalau bisa lah diminta lah, kalau ceramah itu jangan sampai nggak direkam, sayang dong ilmunya. Saya rekam, saya ambil, saya kasih slot waktu nanti. Jadi ini bukan media saya, bukan, tapi mungkin biasanya ada ustadz ceramah kan nggak terprogram, materi pun asal-asalan karena ngerti direkam di radio jadi serius dikit, kan tambah kualitasnya nanti. Kemudian manfaatnya juga. Kemudian kalau saya masuk radio kita network, kita nasional, kita ada di Aceh, ada di Batam, ada di mana-mana. Tapi kita mulai dari sini, sekarang lagi diurus izinnya, dan semoga segera diwujudkan. Adapun program pondok pesantren tadi, siswanya sudah siap. Mula-mula siswa tidak usah mencari dari sini. Itu program selanjutnya, karena setiap tahun dari pusat sana itu selalu meludak yang daftar. Jadi kita alihkan ke sini. Mungkin kita mulai dari 100 dulu di Loba untuk menyesuaikan, baru 200 naik sampai terus berkembang nanti insya Allah. Dan program kita yang pertama adalah free. Jadi Anda harus makin semangat. Artinya apa? Karena santrinya gratis. Santrinya gratis diseleksi yang mau menjadi ulama. Maunya kita begitu. Dan di samping gratis tidak ada hubungannya dengan pemerintah.
Biarpun ada Pak Bupati, saya ngomong jangan diupayakan dana dari pemerintah. Karena apa? Kalau sudah kena dana pemerintah nanti saya lemah semangatnya berjuang. Saya tidak pengen orang berjuang lemah. Saya pengen semangat terus. Ngerti nggak ada duit, jadi terus. Jadi nggak ada kita. Sekolah kita nggak ada dana bos. Dana bos biar dipakai yang lainnya. Sekolah kita ada. Bukan karena dana pemerintah kotor, enggak. Saya rindu orang yang berjuang, bukan duit dari pemerintah. Saya rindu ini semuanya masuk. Kalau ngerti, wah yang ngasih makan siapa nanti, kan mikir gitu. Jadi tidak ada. Pondok kita semuanya free, kecuali program SD, SMP, SMA yang kita buat. Ini memang program khusus. Program utama kita adalah pondok pesantren yang mencetak ulama. Ini yang besar. Ini yang besar. Itu kita akan free, makannya 3 kali cukup. Jangan gara-gara gratis lalu kering begitu, enggak. Airnya banyak, lampunya terang, enggak redup-redup. Air banyak, kamar mandi banyak, enggak boleh mandi berdua. Airnya pun diupayakan yang enggak bikin gatel, kita bikin shower. Jadi enggak ada bak, nanti bak kudisen semuanya. Ustadznya kena kudis nanti. Jadi kita upayakan seperti itu. Jangan tantang gratis melayani orang seenaknya, enggak. Haram juga. Kita suarakan. Dan alhamdulillahnya setiap tempat kita suarakan ada yang nyambut. Itu kan janji Allah. Allah akan mengirim siapa yang nyambut. Pasti di Tulungagung kita akan ceramah 1 tahun. Di sini lebih cepat lagi. Di Tulungagung kami 1 tahun ceramah keliling dari alun-alun ke alun-alun, dari lapangan ke lapangan, jamaah banyak. Setelah 1 tahun kami sampaikan ke mereka. Saya sudah 1 tahun. Saya pengen buahnya apa. Kalau amal Anda saya tidak tahu. Anda dan Allah yang tahu. Kan gitu di rumah masing. Cuman saya pengen amal nyata. Saya pengen buat pondok pesantren di Tulungagung. Yang punya tanah siapa, yang membangun siapa, dan sebagainya. Saya pulang, wah besok sudah ada berita gitu. Buat pondok pesantren di sana. Tapi ingat, gratis loh ya. Gratis. Sampai hari ini makan santrinya. Dan makan ini dari Bogor banyak, bahkan dari Cianjur juga ada. Kalau di Tulungagung kalau salah, dari Bogor yang ada banyak. Jakarta. Program kita begitu, serius. Dan pondok bukan untuk cari duit. Kalaupun ada program ekonomi pondok, hanya untuk pondok, bukan untuk namanya Buya Yahya, juga bukan untuk istrinya, bukan untuk pondok. Kita bersihkan dari itu. Jadi mau pondok untuk Allah ini nggak ada. Ada abemat kita, ada travel, bukan travel saya, travel pondok. Nggak ada saya jualan di situ, nggak ada. Tapi semuanya programnya adalah untuk pondok pesantren. Kita buat semacam itu. Karena apa? Kita husnudon. Allah tuh maha kasih. Di mana-mana ada pejuang. Maka kami yakin di Cianjur juga. Dan ternyata di Cianjur kita baru 2 kali sudah banyak sambutan. Dan kita dengar sambutan ini. Begitulah Allah memilih hamba-hambanya. Enggak, bukan saya, bukan. Ya, Allah yang menggerakkan hambanya. Yang tidak mau juga ada. Oh, di zaman Nabi saja. Nabi itu kurang apa kekasih Allah? Ada Abu Jahalnya kan? Ada. Yang ganggu juga ada. Itu wajar dalam sebuah perjuangan. Tapi mari kita jadi Abu Bakarnya, jangan jadi Abu Jahalnya. Kan gitu saja, selesai. Alhamdulillah banyak Abu Bakar zaman sekarang. Alhamdulillah. Ini jadi program nanti kita akan survei, dan nanti caranya begini. Kita buat tim di sini. Timnya adalah Anda. Komando dari kami iya, karena harus ada aturannya. Bahkan kita tidak akan merubah sesuatu yang sudah berjalan. Contoh, ada di Sumatera sana ada pondok. Muridnya sudah banyak. Muridnya berapa? 1.500 tempat 2.000. Buya mau saya kasihkan pondok mau dirubah. Kalau sudah berjalan nggak bisa dirubah. Misalnya Pak, santrinya biasa megang HP, biasa ngerokok, biasa keluar, itu kalau dirubah bubar nanti pondoknya kan. Biarkan seperti itu, karena dengan begitu umat juga selamat dengan cara itu. Kalau pengen buat program khusus sendiri, nah makanya kita akan buat program ini melengkapi dari yang sudah ada nanti. Jadi kita buat program yang banyak yang nangani Anda. Kemudian nanti misalnya ada orang ngasih tanah kecil di Cirebon, saya terima. Misalnya, Buya saya punya tanah di kota cuma 500 meter, bisa buat pondok di situ, Pak. Kalau 500 meter dibuat pondok, 500 meter itu stres anaknya nanti. Nabrak tembok. Tapi saya ingin buat baik. Anda serahkan, tapi bisa dijual untuk bangun sana. Dan jualnya kalau sudah pondok tidak buru-buru, nunggu harga yang baik kan begitu, karena sudah ada program. Serahkan, selagi ada niat jangan ditunda. Karena nanti kan dipindah ke pondok, kita akan lokasinya harus besar, yang mencukupi. Ada, jadi banyak kecil-kecil. Ada orang maksa, sampai orang kisahnya itu orang ingin masuk surga itu maksa. Saya minta petunjuk kok belum ada jawaban. Jawaban itu biasanya dari keseriusan orang, atau tiba-tiba kita senang, tiba-tiba tidak, saya belum bisa beri jawaban. Sampai orangnya telepon lagi, keluarganya datang, Buya mohon tanahnya diterima. Kecil, mohon tanah ini diterima. Sebelum saya, ibu sekarang di rumah sakit, kalau nanya kenapa kok tanah saya belum diterima, kok berbuat baik, kok apakah saya terlalu jelek gitu loh ngomong.
Karena dia ngomong begitu, ini kan tanda bagi kami terima. Tanah kecil, tanahnya cuma 450 meter, cuma di kota, harganya mungkin kalau miliar jadi 1, berapa. Setelah saya terima, sorenya meninggal. Subhanallah, dia hanya pengen diterima untuk pamitan itu. Akhirnya waktu saya takziah ke rumahnya, saya kaget. Rumahnya kecil, fakir. Saya tanya kepada anak, nanya, bagaimana ibumu kok bisa memberikan rumah tanah itu? Apakah kamu setuju? Kata apanya? Kami yang mendukung. Itu jerih payahnya ibu biar dibawa ke akhirat. Allah. Suaminya nggak mau kalah. Ya, saya juga nggak mau kalah dengan istri saya. Saya punya tanah di sana juga dikasihkan, tapi dijual juga karena tanahnya kecil, yang kecil-kecil. Kalau ada orang punya tanah kecil, bisa jadi kita buat madrasah di tempat tersebut. Kalau tidak mungkin sudah ada, kita bisa alihkan ke tempat lokasi pusat yang kita jadikan sentral dakwah di situ. Jadi jangan sampai ada orang ditolak. Ngasih kursi patah, terima. Ngasih barang rongsok, terima. Sebab bukan barang yang kita pentingkan, hatinya. Termasuk program kami adalah rongsok. Yang punya barang rongsok, tolong berikan ke pondok. Wah, rongsok. Kalau sudah orang memberi ke pondok, biarpun rongsok, kan tidak ada kebencian dengan pondok. Ini kan sudah kebuka hatinya. Rongsok, kipas rusak dan sebagainya. Buya ngapain barang rongsok? Tenang aja. Yang penting hatinya orang. Kalau hatinya sambung kan enak. Betul. Ada orang ngasih rongsok. Ada orang nggak kenal namanya Al-Bahjah Ajib di Cirebon, nggak tahu Al-Bahjah, nggak tahu Buya Yahya, kan begitu. Berarti nggak dengar radio, nggak pernah dengar rumun-rumun, nggak kenal. Cuma tetangga ngomong, Bu, rongsoknya di belakang dikasihkan pondok aja, ada begitu. Ya ambil saja itu. Saya juga bingung mau dibawa kemana. Itu kan. Setelah diambil bersih, merasa nyaman. Ada lagi, ibunya bilang, Bu, rongsoknya ambil saja. Akhirnya tempatnya di mana sih pondoknya? Baru ngeh, padahal dia tiap hari lewat, nggak pernah kelihatan. Kan biasa kalau nggak nyari orang nggak tahu kan. Akhirnya apa? Tak tahu setelah setengah tahun atau hampir 1 tahun, tiba-tiba nggak, Bu, saya itu pesan dari orang tua, kalau saya jual tanah di sana nanti berapa persen untuk diberikan untuk kebaikan. Akhirnya apa? Tiba-tiba ngasih duit. Padahal hanya gara-gara rongsok ngasih duit 50 juta. 50 juta dititipkan sama, akhirnya kenal pondok, sekarang jadi jamaah pengajian gara-gara rongsok. Terikat hatinya. Jadi itu yang kami inginkan ya. Ini saja insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya. Gak apa-apa. Langsung aja. Suaranya keras, Pak. Oh, iya. Baik, gimana? Ini menyangkut masalah tadi dikatakan dia bertaubat. Masya Allah. Ini ada memang ada kejadian saya. Dia mana sebelumnya dia pernah selada dia memang ya. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat ternyata memang di dalam bertobat itu banyak cobaan yang menerpa seperti itu, dan salah satu kejadian ketika dia ingin menjadi ahli masjid dengan takhir dan setelah takhir itu ternyata memang orang setempat di situ yang jadi sesepuh di masjid tersebut bilang dia, wah lu gak usah takhir dah, riak. Nah akhirnya ketika dikatakan seperti itu dia gitu. Jadi untuk menyikapi hal tersebut ketika terjadi lagi kita harus berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku dosa dia seperti orang sakit, harus kita ambil dengan kelembutan dia. Apalagi seperti preman dan sebagainya, kita besarkan hatinya. Mereka masuk masjid saja sudah syukur kita. Kalaupun seandainya tarhim tidak layak karena suaranya nggak bagus dan sebagainya, tentunya dengan cara yang halus tanpa harus direndahkan. Dan urusan riya bukan urusanmu, urusanku bukan, urusan dia dengan Allah. Nggak tahu loh siapa itu orang riya. Riya itu sangat tersembunyi, seperti hanya ikhlas sangat tersembunyi. Coba saya tanya, ada orang bantu ke masjid, lalu berbicara kepada pengurus masjid, tolong pengurus masjid, saya nyumbang ke masjid, umumkan setiap hari Jumat kalau saya menyumbang 10 juta. 10 juta. Riya atau tidak? Riya atau tidak? Oh, belum tentu riya. Dari mana kita mengatakan riya? Bisa jadi dia malah memerangi riya. Karena dia nyumbangnya 100 juta, cuman minta diumumkan berapa? 10 juta loh. 90 juta jadi disembunyikan ya. Makanya jangan prasangka buruk kepada manusia. Nggak boleh kita. Kelihatannya riya kita. Nggak, belum tentu riya dia. Jadi ikhlas itu sangat tersembunyi. Hati, bukan urusanmu, bukan urusanku. Nah, jadi hendaknya kita besarkan hatinya siapapun. Orang melakukan dosa, pezina jangan terpuruk, pezina pemabuk, jangan langsung dicaci maki gini.
dekatkan. Cuman bisa jadi pengurus masjid tersebut ya, sudah mengingatkan dengan cara yang halus, mungkin dia bandel, itu pun juga tidak boleh harus kita usir. Enggak. Pandang mereka dengan mata kasih. Ini termasuk prinsip dakwah yang kami hadirkan. Ada 4. Yang diantaranya memandang siapapun dengan mata kasih. Jangan memandang manusia dengan mata merendahkan. Mungkin dia pemabuk hari ini, bisa jadi besok menjadi orang baik yang diampuni oleh Allah, menjadi ahli surga kok. Pendukung kita banyak preman. Preman-preman berat. Pendukung dakwah kita preman berat. Itu yang paling hebat. Jangan macam-macam itu. Kalau sudah Nabi Muhammad di stick itu bisa betul itu lebih kuat kadang-kadang kecemburuannya itu. Hebat karena sebetulnya dia mencari sesuatu. Kalau sudah ketemu hebat berpegang. Sayyidina Umar itu preman berat itu. Preman Sayyidina Umar siapa? Kejam, keras, tapi setelah masuk Islam lembutnya luar biasa. Jadi jangan diremehkan siapapun. Sudah datang ke kita nanti. Datang ke Buya, mana premannya? Kalau perlu rombongan premannya datang ke saya. Saya ajak makan bareng nanti. Mereka perlu dikasih sayangi, perlu dicintai. Mereka umat Nabi Muhammad SAW. Lembutkan hatinya, tidak usah tersinggung. Orang bermacam-macam. Bilang gitu. Apalagi tarhim itu, kalau sudah seorang preman tarhim itu kan berarti kan bangunnya sebelum yang lainnya. Kan hebat ini. Yang ustadznya pun masih ngorok mungkin kan gitu ya ibaratnya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pengurus masjid karena mungkin sudah ada aturannya. Husnudon kepada semuanya. Tapi khususnya kepada yang melakukan dosa, hendaknya kita ambil dengan kelembutan. Ya. Tobat pun indah. Nggak ada orang tobat berat. Tobat tuh semuanya semakin indah. Nggak ada orang berat. Urusan sholatnya pun digampangkan urusan. Baik, insya Allah ya. Gimana untuk mendaftar ini semuanya, Ustaz Muhammad? Gimana ini yang mau berjuang biar didaftar, biar sudah diikat, nggak bisa lepas lagi nih, gimana ini? Yang ada di sini, saya maunya begitu, nggak boleh hari ini lepas, besok lepas, sayang dong. Kita harus. Baik, insya Allah ada yang ditanyakan lagi. Sesaat hidup ini, semuanya bakal mati dan tinggal cerita. Imam Ghazali juga wafat, Rasulullah juga wafat. Cuman bedanya mereka sudah punya bekal banyak. Apa yang telah ditanamkan. Lah kita ini punya bekal atau tidak? Kita pengen mati, taunya sudah punya program banyak. Pahalanya terus mengalir. Di sana nggak ada bekal lagi. Berbekal sudah nggak ada lagi. Saat inilah berbekal. Jangan sampai kelewat. Dan ketahuilah apa yang Anda lakukan tidak akan merubah dapur Anda atau kegiatan Anda. Akhirat tidak akan mengurangi dunia Anda. Akhirat sama sekali tidak mengurangi dunia Anda. Kalau Anda berinfak, mungkin Anda orang kaya, Anda sisihkan setiap bulan Anda berinfak, tidak akan mengurangi kekayaan Anda. Tetap Anda makannya seperti itu, bisnis tetap berjalan. Yang fakir pun coba, kalau Anda yakin, yang fakir, saya punya gaji setiap hari 30.000, tapi saya pengen berdakwah, saya potong 3.000 setiap hari. Anda potong, nggak ada yang kurang, makan Anda tetap, semuanya tetap. Tapi diem-diem Anda punya 3.000 kali berapa misalnya, nggak akan berkurang. Sebab jatah Anda itu nggak akan dikurangi oleh siapapun. Bahkan orang itu tidak akan mati kecuali karena jatahnya sudah habis. Harus Anda menghabiskan jatah Anda, nggak mungkin tidak. Begitu kalau sudah dijatah, jungkir balik pun tetap jatahnya sama. Misalnya apa? Gajinya 1 juta. Tak taunya dia ngelembur, dapat 3 juta. Biarpun dapat 3 juta, jatah dia tetap 1 juta. Kenapa? Bagaimana caranya? Anaknya demam, masuk rumah sakit. Pedahnya nyerempet. Ada saja, karena jatahnya 1 juta. Maka jalani hidup dengan Allah. Jatahmu tidak akan hilang. Rugi ngapain kita? Kalau dengan Allah kan itu jatah di akhirat nanti yang istimewa. Baik. Yang bergabung bukan orang kaya saja, salah. Yang bergabung adalah orang yang punya niat. Kaya, melarat, alim, bodoh, sama. Kalau sudah orang bodoh tapi kenal Allah, jadi alim, arif billah. Nggak ada orang bodoh lagi yang kenal kepada Allah, yang takut dosa, yang menyesal di saat melakukan dosa, melakukan sholat khusyuk. Ini indah. Baik, insya Allah cukup di sini. Kita akan melanjutkan survei yang mau disurvei. Mangga silakan, masya Allah. Salam. Dia ada benteng apa tidak bagi orang yang bertobat agar tidak kembali bertobat. Bagus. Benteng diantara yang paling kuat adalah yang kita buat saat ini, perkumpulan. Anda harus hijrah dari perkumpulan yang selama ini menjerumuskan siapapun.
dulu pemabuk, ya jangan kumpul lagi dengan mereka. Na'udzubillah ada orang peleset zina, maka perkumpulan yang menghantarkan kepada Allah ini sangat penting. Makanya di mana-mana kita buat perkumpulan, selain pengajian, bahkan kami lebih senang kalau perkumpulan semacam ini daripada ribuan orang. Ini yang bakal berjuang berat nanti. Perkumpulan itu saling mengingatkan, sehingga merasa saling malu dan sebagainya. Sehingga kesibukannya sudah berubah. Coba kalau sama ada di antara anak orang yang kena sabu-sabu, kena ini, mau tobat. Tobat sederhana, susah saya tinggalkannya, sederhana. Tinggalkan perkumpulanmu. Coba kalau ke perkumpulan masih, ada barang nih, ada barang. Kan gitu ya. Nah, tak apa-apa, bayarnya nanti. Macam-macam. Perkumpulan. Maka, nah, yang kami buat ini bukan saja sekedar untuk mencari kebaikan, tapi benteng juga. Anda akan sibuk dengan ini semuanya. Nah, ini. Tentunya benteng yang lain adalah ya Anda memperbanyak kedekatan kepada Allah, banyak berzikir, ketenangan batin supaya hatinya tidak bergolak untuk melakukan maksiatan. Iya, tapi benteng lahir harus membuat perkumpulan yang baik, diskusi yang baik. Ini perkumpulan seperti ini adalah benteng yang kuat untuk menjauhkan kita dari maksiat. Baik. Silakan. Yang keras saja suaranya saya dengar, tidak pakai ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya fenomena Ustaz Kiai saat ini di TV atau dimanapun itu saya sering lihat sedikit beda-beda di bid'ah-bid'ahkan, beda disesatkan. Bagaimana Pak Ustaz? Islam itu sangat jelas ya. Televisi adalah sarana. Yang punya televisi macam-macam. Yang isi pun tidak jaminan orang itu adalah akidahnya benar, dan tidak jaminan kalau orang itu alim. Kesempatan saja. Sisi lain. Kemudian kemasyhuran itu sendiri fitnah. Kalau seandainya kita bisa berdakwah lalu sukses, lancar tanpa dikenal orang, mungkin itu yang kita pilih. Cuman kalau tidak dikenal, nggak ada yang mau, kadang-kadang begitu kan. Sehingga kita harus promosi, harus tampak, sehingga ini tahu ini siapa, ini siapa. Kalau seandainya dakwah itu beres tanpa harus dikenal orang, mungkin lebih enak itu. Dan itu yang kita pilih. Cuman harus dikenal kita. Kadang-kadang harus dulu masuk televisi istikharahnya panjang kita. Jadi enggak ini. Takut fitnah, takut ini, takut ini, sudah bismillah saja sudah kan begitu akhirnya. Nah ini, itu fitnah. Nah, sekarang apa yang Anda sampaikan itulah yang kita antisipasi. Menuduh orang berzina dosa atau tidak? Dosa. Menuduh orang mencuri dosa. Makanya jangan gampang menuduh. Gara-gara orang masuk rumah kita belum tentu dia mencuri. Tanya dulu di zina pun juga begitu. Nuduh orang berzina kau dosa gede. Nuduh orang melakukan bid'ah juga lebih gede lagi. Jangan gampang tanyakan orang Cianjur masa ahli bid'ah semuanya, kan aneh. Ulama dari dulu ahli bid'ah semuanya, ini kan ya aneh. Masa ini segitu banyaknya orang menuntut ilmu. Lah ini kadang ada orang akhir zaman kerjaannya suudon sama orang, itu bukan bagian, dan itu bukan, Anda tidak perlu bergaul dengan orang semacam itu, Anda akan dikotori. Nah, bid'ah yang sesungguhnya ada, melanggar, ada bid'ah yang sesungguhnya, cuman bukan langsung dipukul rata ini bid'ah ini, sehingga ada orang mudah mencaci maki. Itu bukan pendidikan kita. Ilmu, Anda bisa bertanya kepada yang bersangkutan. Kalau Anda ingin, misalnya Anda mencurigai orang mencuri, baik, maka di sini perlu dua hal. Bagaimana caranya Anda agar tahu dia pencuri yang sesungguhnya? Anda tanya dia secara langsung, atau ada saksi yang jelas. Dan setelah saksi harus ada pembuktian kan? Pembuktian. Baik. Kalau ada orang melakukan satu amalan, gimana orang luar mengatakan bid'ah? Tanya dong dia. Ya kan? Kalau Anda harus punya pembuktian dong. Dan bukti Anda itu benar enggak? Karena mungkin yang melakukan amalan dia juga punya hujah kan begitu. Belum bertanya dari luar mencaci maki, ente bid'ah, ini enggak dibenarkan dalam Islam. Nabi pun melarang yang demikian itu. Tapi bid'ah ada. Ada bukan bid'ah tapi mungkar. Bukan bid'ah. Misalnya perkumpulan di situlah campur laki perempuan. Misalnya ada majelis dzikir rame-rame, laki perempuan campur aduk. Majelis dzikirnya tetap benar, tapi campurnya yang tidak benar. Jadi perlu dibedakan. Bukan berarti majelis dzikir bid'ah, bukan itu, salah. Ya kan? Jadi percampurannya. Perlu anak-anak muda seperti Anda ini harus peka kepada yang demikian itu. Satu sisi peka, satu sisi jangan mudah ke bawah.
Anda bisa bertanya kepada yang bersangkutan. Misalnya, apa yang Anda lihat dari saya yang dikatakan oleh orang lain bid'ah? Anda bertanya, Buya, kenapa Anda melakukan itu? Bisa saja. Bagi Anda dalam ilmu akan saya kasih tahu begini. Sekarang bid'ah itu ada bid'ah bulanan ya. Bulan Rajab ada bid'ah. Nanti bulan Sya'ban bid'ah. Ramadan bid'ah tarawih nanti. Hari raya bid'ah ini. Bid'ah bulanan ini gimana bid'ah bulanan ini? Makanya Buya juga membuat penjelasan apa? Sunnah bulanan, bulan Rajab itu apa? Karena ada orang buat bid'ah bulanan ini, atau bid'ah tahunan. Ini problem bukan itu bukan ajaran kita. Anda dengan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang sudah tersebar ke penjuru dunia, itu menyakitkan, merusak. Sampai saya terbuka, siapapun yang merasa berbeda pendapat saya terbuka. Pintu rumah saya kebuka, media saya juga ada. Kalau pengen diangkat di media, kita diskusi, kita buka. Nggak ada yang selama ini mengingatkan. Paling dirusak orang-orang di musola, orang-orang yang awam. Kalian datang, assalamualaikum Buya, saya pengen tanya, kan oke, direkam pun boleh kok. Ilmiah, masalah ilmiah. Anda belajar, saya juga belajar ibaratnya. Kan gitu loh ibaratnya ya. Tapi kalau menuduh di balik layar itu, wah, Buya syirik, Buya Yahya syirik, Sufi syirik, itulah. Lah bagi saya itu biasa, saya tidak pernah. Orang lebih besar dari saya pun dibilang seperti itu kok. Imam Ali sendiri bagaimana? Imam Ali karramallahu wajhah dikatakan kafir oleh orang Khawarij. Orang Imam Ali menantu Rasulullah yang diberi kabar gembira masuk surga dikatakan kafir Ali bin Abi Thalib. Sudah ada dari dulu model begitu itu. Sampai tidak mengatakan kafir kok, dibunuh. Yang membunuh Imam Ali siapa? Orang sholat di belakangnya, jenggotnya masih basah, menangis dalam sholatnya. Hebat. Tapi sudah siap tombak untuk beragama. Itu penting untuk ngerti dengan ilmu yang sesungguhnya. Yang bunuh Imam Ali adalah orang Khawarij, orang Muslim yang berpegang kepada Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau baca Al-Quran nangis, sholat di belakangnya, tak taunya Imam Ali keluar langsung ini kan. Jadi itu benihnya sudah ada. Jadi ada Imam Ali, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada orang-orang ekstrim juga ada. Anda hati-hati dengan yang demikian, insyaallah. Cukup? Insyaallah, marhaba. Terakhir ya, insyaallah. Tentang Tobat, masya Allah. Bagaimana caranya gitu? Kalau kita udah mau bertobat, datang kepada Allah, tapi dalam hati ini masih gelisah. Baik, orang bertobat mengadu kepada Allah tadi ada gelisah, ketahuilah gelisah Anda itulah ketulusan. Takut tidak diampuni oleh Allah. Justru gelisah itu ketulusan. Allah Maha Pengampun. Karena takut tidak diampuni oleh Allah, maka apa? Semakin serius. Kalau Anda jangan urusan dengan Allah, Anda dengan orang tua Anda yang memberi uang kepada Anda, ya kan? Yang tak taunya Anda melakukan kesalahan. Anda minta maaf kepada beliau, ya kan? Tapi Anda tidak mendengar jawabannya kalau Anda dimaafkan. Apa yang Anda lakukan? Berusaha, gimana caranya? Bilang kepada kakak Anda, tolong teteh, sampaikan ke abah kalau saya menyesal. Nggak cukup, mama, tolong, kan begitu. Karena apa? Ngerti, abahnya ini kalau belum memaafkan berarti nanti terputus duitnya. Ini urusan duit, kita paham. Dengan Allah pun juga sama. Bukan berarti tidak diterima tobat Anda, justru tanda tobat diterima itu kegelisahan. Jadi gelisah itu bukan aib. Yang paling berbahaya keputusasaan. Gelisah menangis, bahkan di saat ingat dosanya menangis, tetesan air mata itu istimewa, dikatakan menghapus dosa. Justru gelisah, neraka, gelisah harus gelisah dong. Jadi kalak katanya. Kegelisahan di dalam hati itu iman. Jadi merasa takut kepada Allah. Dan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa lagi. Maka cara pandang kita yang penting. Kalau melihat diri kita, hendaknya kita terus bertobat. Tapi kalau melihat orang lain, cara pandang kita beda. Hibur kalau ini sudah diampuni. Kalau kita, wah jangan-jangan belum diampuni oleh Allah, maka saya perlu istighfar lagi. Tapi kalau orang lain beri kabar gembira, tobatmu sudah diampuni oleh Allah. Selesai. Ini jangan sampai menjadikan orang lain putus asa, nggak boleh. Sebesar apapun dosa, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Tapi cirinya itu tadi, kalau dosa kepada Allah simpan.
Sampai dianjurkan dalam banyak hal itu hijrah. Contoh, orang melakukan zina, setelah dicambuk 100 kali, takribu amin, diasingkan 1 tahun. Apa tujuan diasingkan itu? Agar masyarakat itu lupa dengan perilakunya dulu, sehingga waktu balik ke kampungnya normal lagi dan terhormat, ya kan? Kalau perlu hijrah ke negeri sampai nggak tahu kalau dia pernah mabuk, nggak pernah tahu zina. Kalau menikah pun kami kan selalu menyampaikan, mungkin ada orang kepleset zina, maka kalau bisa jangan menikah dengan orang yang pernah dizinai atau menzinai. Supaya apa? Supaya pasanganmu menganggapmu adalah orang bersih, selesai. Dia bisa khusnudon. Berat kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia bekas pezina misalnya. Jangan dikhawatirkan bisikan setan. Dulu dia juga pernah berzina kok. Jangan-jangan sekarang dia pergi sehari. Jangan-jangan terus kan. Ini kan bisikan setan, padahal dia sudah tobat. Makanya namanya zina harus ditutup, minuman keras juga harus tutup, dosa kepada Allah ditutup. Itu sederhana. Jadi kalau orang ngerti cara bertobat itu indah, enak. Dan tobat adalah keindahan. Karena menjalin hubungan mesra dengan Allah lagi. Baik, cukup insyaallah. Baik. Satu kali. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan keluar dari konteks daripada tadi. Ini masalah itikaf di masjid. Ya. Kebetulan kami gerak di Akabri. Insyaallah. Ini ada seorang ustadz yang berpendapat bahwa itikaf itu bukannya tidur di masjid, tapi konsul kepada Allah. Cukup 15 menit kita itikaf, juga itikaf. Kalau dia berpendapat kalau memang dia tidur di masjid dengan dalil mengotori masjid katanya kan. Di jemaah kami yang saya pahami itu ada apa? Pakai adat-adatan, pakai sutra. Itu kan jeda untuk melaksanakan, tujuan kami jeda untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat. Tapi ustaz tersebut berdalil salah. Baik. Dia itu hanya konsentrasi kepada Allah. Baik, bismillah. Masjid memang bukan untuk tidur, tapi bukan dilarang kalau ada orang tertidur di masjid. Atau mungkin ada orang punya tujuan menghidupkan masjid lalu tidur di masjid, tentunya ada aturannya, tidak ngotori masjid. Kalau hujahnya masalah ngotori masjid, masjid tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori. Jangan mengotori masjid. Kalaupun harus tidur mungkin di tempat yang sudah disiapkan. Kalau ngambil bagian masjid, ada salah satu istri Nabi ada punya bagian masjid disekat untuk tidur, sehingga punya tanggung jawab untuk membersihkannya, tidak ngotori masjid. Kemudian masjid ada aturannya. Artinya begini loh ya, Jamaah Tabligh adalah kelompok yang Masya Allah semangatnya luar biasa tinggi, bisa masuk gunung-gunung dan sebagainya, sehingga bagi kita itu adalah potensi pelengkap. Ada pondok pesantren yang hanya di dalamnya menuntut ilmu, ada yang menyebarkan ke sana kemari, tapi harus ada dua belah pihak. Dari sisi Jamaah Tabligh sendiri harus melihat ada sebagian masjid yang memang dijaga kebersihannya, ya kan? Tentunya kalau tiba-tiba ada datang orang membawa kompor dan sebagainya, bukan karena salah bawa kompor, bahkan ini kemandirian, nggak mau ngerepoti orang kan? Hebatnya Jamaah Tabligh. Tapi kadang masjid sudah ada aturannya, ada manajemennya, bersih takut kotor. Jadi ini Anda jangan memaksakan ke masjid itu, karena ada masjid lain lagi masih ada. Jadi dia dua belah. Sisi lain, kita sebagai orang yang punya masjid, kita harus berbangga dengan orang-orang menghidupkan masjid seperti itu. Berbangga satu sisi. Artinya apa? Di saat kita menolak ataupun menerima pun tidak boleh dengan hawa nafsu. Mungkin di saat kita ingin menolak dia karena urusan kebersihan dan peraturan di masjid. Misalnya apa? Masjid ini banyak perempuannya. Kalau ada laki-laki tidur di sini jadi repot atau sebagainya. Maka tentu dengan hal yang baik di saat menyampaikannya. Pokoknya tidak boleh dengan kebencian, tidak boleh dengan permusuhan, ya. Nah, dan dari Jamaah Tabligh sendiri mungkin harus kawan-kawan kita berjuang-berjuang itu yang harus pertama izin yang benar. Dan tidak semua masjid yang tidak mengizinkan itu benci. Itu suudzon kita. Ya kan? Karena mungkin masjid sudah punya program rapi ini. Jadi izin yang baik. Kalau tidak ada, masjid Allah tuh banyak. Kan kita tujuannya dakwah kan? Jangan memaksakan ya. Satu. Kemudian paling kita patuhi dulu program yang ada di masjid dulu. Jangan sampai waktunya anak ngaji tiba-tiba kita berceramah ini. Jadi semuanya punya potensi. Kemudian masalah iktikaf. Iktikaf itu pokoknya Anda tinggal di dalam masjid dalam mazhab Imam Syafi'i, biarpun sebentar Anda niat iktikaf, maka Anda mendapatkan pahala. Kalaupun Anda tertidur di tempat tersebut, mendapatkan pahala. Jadi ini iktikaf di masjid itu dalam mazhab kita, Anda duduk di sini jangan ragu.
niat nawaitul itikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Aku niat itikaf sepanjang aku di masjid. Aku niat itikaf gitu saja, sudah dapat pahalanya. Sepanjang Anda duduk dapat pahalanya. Cuman sayangnya tadi Anda enggak niat kan? Ya makanya dapat pahala. Pahalanya balas sholat nih. Permasalahan kita sering lupa niat, itu saja. Baik, kemudian masalah tidur di masjid itu memang harus waspada. Kalau kita bawa alas sendiri sangat bagus. Kalau tiba-tiba karpet begini, tiba-tiba mohon maaf ya, kena ompol atau iler dan sebagainya ya, kita akan mengotori masjid. Cuman tidur di masjid tidak dilarang secara syar'i. Baru akan dilarang kalau memang nanti mengotori masjid, mengganggu masjid. Maksud kami itu apa? Tidak boleh kita saling menyalahkan. Kita harus kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Di saat Anda ditolak bukan berarti dia benci kepada Anda. Karena Anda sebagai orang yang datang, saya beri hiburan. Kalau Anda ditolak di sebuah masjid, bukan itu karena kebencian. Mungkin ada aturannya sendiri masjid tersebut. Sebab masjid kan ada aturannya, ada DKM-nya dan sebagainya. Dan kita orang luar jangan seenaknya sendiri kan gitu. Satu hal lain bagi yang ngurus masjid. Jika ada orang datang seperti itu, hendaknya kita jangan antipati, nggak boleh. Karena ini adalah orang untuk menghidupkan masjid. Kalau ternyata urusan masalah kebersihan, mungkin kita berpikir gimana kalau masaknya di pinggir sana, jauh sana. Kemudian tidurnya juga, kalau pada zaman Nabi ada ashabus sufah. Ashabus sufah itu gini loh modelnya. Masjid Nabi itu anggap sih masjid. Ini lokasi ya. Masjid itu begini, ini masjid separuh ini, ashabus sufah di seberangnya sana. Gambarannya itu gini. Sana ini masjid ya, anggap saja ini lapangan hamparan itu. Hamparan. Karpet kuning ini masjid. Karpet kuning ini adalah masjid. Kemudian di tempatnya ibu-ibu itu ashabus sufah, orang-orang fakir yang tinggal bersama Nabi SAW. Ini ada, dan Nabi tidak melarang yang demikian itu. Komunikasi yang baik, husnudzon, semuanya adalah potensi. Yang ngurusi masjid, alhamdulillah masih ngurusi kebersihan masjid. Sebab banyak masjid itu kotor banget ya. Maka kita pun datang jangan ngotori. Satu sisi kalau Anda ditolak, jangan terlalu marah. Masih ada masjid yang lain. Kan yang penting kan kita bisa beribadah, itikaf, menghidupkan masjid. Saya kan pengen berjuang, ada masjid lain yang bisa kita hidupkan. Sehingga jangan sampai kita mudah membuat permusuhan kepada siapapun. Umat Islamnya harus indah ya. Insyaallah itu saja. Insyaallah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami semua dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini, mudahkan kami kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, dengki dan dendam. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami mohon kami mohon jangan hukum mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk bertobat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram. Jangan karena dosa ini lalu Kau hukum kami. Jangan hukum di dunia dan jangan hukum di akhirat ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram. Pun demikian jangan Kau hukum kami ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Jangan hukum kami di dunia, jangan hukum kami di akhirat. Ampuni kami ya Allah dan mudahkan kami untuk meninggalkan dosa itu ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan lidah kami dari berucap yang haram. Jauhkan anggota tubuh kami dari segala dosa ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Ya Allah, ada satu dosa yang kami tahu kalau itu dosa dan itu haram. Tapi kami sering melakukannya padahal kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Alangkah busuknya kami. Maka kami mohon ampuni kami dan jauhkan kami dari dosa itu ya Allah. Jauhkan kami dari dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, teramat banyak dosa kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tapi Engkau Maha tahu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan. Zina yang busuk itu ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami, keluarga kami dari zina yang hina itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka ya Allah sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak Kau hukum lagi. Bencikan kepada zina ya Allah dan buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Maka kami mohon yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah, sehingga hidup mereka indah dalam cinta karena-Mu ya Allah. Cukupkan dengan yang halal itu ya Allah. Yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan ya Allah pasangan
orang yang menjadi sebab kemuliaan nanti di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami dari zalim kepada istri kami, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, jauhkan para istri itu dari zalim kepada suami mereka. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jadikan kami orang tua kami, kami istri dan keluarga kami, kami dan anak-anak kami. Jadikan kami ahli surgamu semua, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba-hambamu, ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ini perkumpulan ahli surga, ya Allah. Jangan kau pisahkan setelah kau kumpulkan seperti ini, ya Allah. Jangan kau pisahkan, ya Allah. Kami tidak ingin berpisah, ya Allah. Kami ingin terus bertemu dalam kemuliaan seperti ini hingga kau cabut nyawa kami, hingga kau pertemukan kembali kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami semua, ya Allah. Engkau maha tahu dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu. Kami takut di alam barzahmu, kami takut di padang mahsyarmu, kami takut neraka jahannammu, kami takut siratal mustaqim, kami takut, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon, mudahkan kami untuk berbuat baik, ya Allah. Buka pintu kebaikan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, yang punya ilmu, ya Allah, mudahkan mereka mengamalkan ilmu mereka dan mengajarkan ilmu mereka. Yang punya harta, ya Allah, jadikan mereka orang kaya ahli surga, ya Allah. Yang punya harta, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Jangan sampai mereka tertipu dengan harta dan kekayaannya, ya Allah, sehingga mereka, ya Allah, tidak ingat akhirat, ya Allah. Kami mohon, yang jika ada orang kaya yang datang di tempat ini, jadikan mereka orang kaya ahli surga, sehingga bisa berbuat untuk kebaikan dengan hak kekayaannya. Jika di sini ada orang berilmu, jadikan ahli ilmu yang ahli surga. Jika di sini ada orang fakir, ya Allah, berikan kecukupan, ya Allah. Berikan kecukupan dengan harta yang cukup, harta yang halal, penuh berkah, dan jadikan mereka ahli surga, ya Allah. Jika ada orang bodoh di tempat ini, berikan ilmu dan jadikan ahli surga. Kami sungguh tidak rela jika ada yang masuk neraka di antara kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Kita bersalaman, kemudian sholat duha. Habis itu yang mau ikut survei, yang ngobrol lagi. Kami punya waktu sampai jam 9 insyaallah, ya. Ini saja, mohon maaf, kita bersalaman dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.